sudah memasuki bulan Februari ya. Bulan Februari terkenal bahwa dengan bulan kasih sayang ya. Dan 14 hari lagi kita akan merayakan namanya Valentine ya. Tapi kita juga bersyukur bahwa tanggal 14 Februari bangsa kita akan pemilihan umum ya. Memilih presiden bahkan juga anggota-anggota dewan. Nah kalau hari ini kita telah masuk bulan Februari, itu karena kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sudah melewati bulan Januari. Sudahkah Bapak Ibu mengalami masalah yang besar? Atau sudah menerima berkat-berkat Tuhan? Itu semua adalah bagian dari kehidupan kita. Masalah berkat itu bagian juga di dalam kehidupan kita manusia. Jadi kita tidak bisa pungkiri. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pada bulan Januari kita telah belajar firman Tuhan tentang masalah yang membawa berkat. Yaitu di dalam poin-poin penting itu pertama kita harus menjaga hati. Dan yang kedua kita harus mengendalikan pikiran kita. Dan yang ketiga kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Bahkan juga di bulan Januari kita belajar firman Tuhan dengan tema yang begitu unik kemarin. Ada tiga kata, sut-sut. Artinya bahwa kita jangan banyak berbicara di sini dia kata. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana cara kita bisa menjaga perkataan kita? Yaitu yang pertama kita harus mampu menahan diri. Yang kedua kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Dan yang ketiga kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Dan yang keempat kita harus menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Dan pagi hari ini saya mengajak semua jemaat Tuhan kita akan belajar bersama-sama tentang jangan khawatir akan hidupmu. Ya. Jadi tema kita yaitu jangan khawatir akan hidupmu. Ini tema yang saya akan berbicara pada hari ini. Dasar firman Tuhannya yaitu dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 24. Ya, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 24. Mari kita berdua kita akan membacakan sautan. Saya ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 sampai dengan yang ke-34 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dengan judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu ayat yang ke-6. Siapakah antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, sallallahu alaihi wasallam tidak berpercaya sehingga salah satu dari rumah itu. Jadi tidak demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita baca bersama-sama ayat 34 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
Sebab itu jangan kami khawatir akan hari esok, karena hari esok itu punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bagaimana saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah janganlah khawatir akan hidup. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal di sekitar kita yang membuat kita merasa khawatir saat ini. Kalau kita lihat saat ini harga sembako pada naik semua, masa depan sangat tidak menentu, belum punya pasangan hidup, perubahan yang begitu berjalan begitu cepat, bahkan bisnis yang tidak dapat berjalan dengan baik, persaingan dalam era digital saat ini yang begitu ketat, bencana terjadi di mana-mana, Bapak Ibu, perang ada di mana-mana, ya, banjir, bahkan longsor, semua itu terjadi dan masih banyak lagi persoalan-persoalan. Dan zaman ini melahirkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh benar, dia berkata begini, dia melakukan penelitian bahwa banyak penelitian kepada pendeta secara luas, dan dia bertanya persoalan apakah yang paling sering dihadapi oleh orang yang datang dalam pelayanan konseling. Ini dia melakukan penelitian, dan penelitian ini membuktikan bahwa persoalan kekhawatiran dan kecemasan merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh semua manusia. Bahkan orang-orang Kristen pun juga kurang memperhatikan hal ini. Nah, kalau kita mendengarkan tentang kekhawatiran, apakah kekhawatiran itu? Ada yang tahu tentang kekhawatiran itu apa? Nah, kekhawatiran itu adalah perasaan takut, perasaan gelisah terhadap sesuatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Nah, salah satu dokter Thomas Berkowitz berkata begini, seorang peneliti dari Penn State University yang diberi gelar dokter khawatir, dia mengatakan begini, kekhawatiran merupakan serangkaian pikiran dan gambaran-gambaran yang menghasilkan perasaan-perasaan negatif. Nah, pikiran-pikiran tersebut tidak dapat dikontrol dan berkaitan dengan suatu masalah tertentu yang tidak pasti. Itu dikatakan bahwa kekhawatiran seperti itu. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ciri-ciri khas dari kekhawatiran itu apa saja? Yang pertama, kekhawatiran itu berhubungan dengan masa yang akan datang. Yang kedua, kekhawatiran merupakan suatu bentuk perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, situasi di mana penderita kita ini terus-menerus merasa gelisah tentang masa depan. Ini masa depan saya seperti apa ini? Akhirnya merasa kekhawatiran. Nah, akhirnya ciri yang berikutnya, hilangnya daya tahan atau tingkat toleransi penderita terhadap stres, sehingga banyak orang itu stres ketika mengalami persoalan-persoalan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dari makna hidup kita, dikatakan bahwa definisi makna hidup menurut Frank Dietz adalah begini: kesadaran akan adanya suatu kesempatan atau kemungkinan yang dilatar belakangi oleh realitas. Nah, seorang tokoh Alder juga mengatakan begini, bahwa makna hidup merupakan suatu gaya hidup yang melekat, yang mendiami dan menjadi ciri khas kita di dalam melakukan interpretasi terhadap hidup kita. Nah, itu definisi daripada makna itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Nah, arti
hidup menurut pandangan dunia. Ini kita lihat. Arti hidup menurut pandangan dunia itu yang pertama dia berkata begini. Hidup itu adalah perjuangan. Dunia kita melihat bahwa hidup adalah suatu perjuangan. Nah, di dalam suatu perjuangan dibutuhkan kekuatan untuk mengerjakannya. Nah, tidak heran kalau manusia dunia itu suka berjuang, meskipun banyak dari mereka yang tidak mengerti apa motivasi dan tujuan hidup saya. Yang penting saya berjuang aja untuk hidup. Yang mereka ketahui bahwa hidup ini adalah hanya untuk berjuang, terus berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Oleh karena itu dunia ini sangat laris dengan sebuah promosi-promosi atau motivasi-motivasi. Kalau mau hidup sukses seperti ini, kalau mau hidup enak seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu yang laris manis di mana-mana. Mengapa? Karena mereka di dalam hal ini bahwa hidup itu harus berjuang. Jadi kalau tidak berjuang, ya tidak bisa hidup. Jadi hidup harus berjuang. Itu cara pikir duniawi yang pertama. Yang kedua bahwa hidup itu adalah kesempatan. Dunia kita terus berjuang. Dunia terus mengidentikan bahwa hidup adalah kesempatan. Mereka menyadari bahwa hidup dunia hanya sementara. Oleh karena itu mereka memakai setiap kesempatan hanya untuk meraih apa yang mereka inginkan. Nah, di dalam setiap waktu atau kesempatan mereka mau mengerjakan apa yang mereka inginkan. Entah itu baik atau jahat, hidup ini hanya adalah kesempatan. Jadi buat saja, mumpung masih hidup. Mau baik mau jahat harus lakukan. Karena hidup ini kesempatan cuma sekali. Mumpung ada kesempatan, maka lakukan. Nah, itu yang dikatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Nah, itu cara pandang dunia yang kedua. Dengan menggunakan sebuah kesempatan untuk dia mau meraih cita-citanya. Entah itu dengan cara yang jahat, cara yang baik, pokoknya dia harus lakukan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Contoh yang sederhana. Ada minum di situ, ditawarin minum, mumpun ada kesempatan. Kapan lagi mau minum? Sikat saja. Hidup ini adalah kesempatan. Sikat. Nah, itu yang cara pandang dunia yang kedua, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih muda, cari luna banyak-banyak. Kan hidupnya cuma sekali. Atau sebaliknya, hidup ini adalah kesempatan. Mumpun ada kesempatan. Nah, itu cara pandang dunia. Ya, cara pandang dunia yang ketiga bahwa hidup untuk kerja. Hidup adalah kesempatan yang direalisasikan bahwa banyak manusia sekarang belum bekerja. Dan bahkan kita orang tua juga berkata bahwa kalau mau jadi manusia itu harus bekerja. Kalau belum bekerja belum manusia. Jadi harus bekerja. Nah, itu cara pandang. Cara pandang. Manusia disebut manusia ketika dia sudah dapat berkehidupan atau sudah bekerja atau sudah mendapatkan uang bahwa dia itu adalah manusia. Itu saya sering kalau dengar di kampung, kalau sudah terlalu banyak main, mama saya kalau sudah ngamuk dia bilang, kamu tuh mau jadi apa? Jadi dihitung kita punya keberhasilan itu kalau kita sudah punya uang banyak. Kalau uang tidak ada, maka kamu belum berhasil. Time is money. Ya, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Orang sudah memfokuskan hidupnya pada kerja, maka pasti harus mendapatkan banyak uang. Dan mereka memfokuskan hidup mereka hanya pada uang. Nah, kalau kita lihat poin ketiga dan keempat ini sangat berkaitan. Seorang yang memandang hidup hanya untuk uang, maka segala sesuatu diukur dengan uang.
Dari segi apakah yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau profit? Ini kita sudah membawa jiwa ke jiwa pragmatis. Segala sesuatu harus uang. Kalau mau disuruh kerja, bayar berapa? Kalau mau disuruh datang gereja, kasih berapa? Kalau mau disuruh melayani Tuhan, saya dapat berapa? Kalau mau disuruh main alat musik, wanita. Ya, zaman sekarang lagi kan, sedikit lagi kita mau pemilihan umum. Kalau sudah datang ketemu kita, wanita. Saya pilih kamu, kamu kasih saya berapa? Nah ini konsepnya, cara konsep-konsep seperti ini. Nah itu cara konsep duniawi. Tapi kita akan melihat lagi bagaimana konsep arti hidup yang sejati menurut Alkitab. Nah mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita itu. Arti hidup sejati menurut Alkitab. Yang pertama, hidup itu harus berpusat pada firman Allah. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi yang menjawab, ada tertulis, manusia ini bukan dari orang saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman Tuhan Matius pasal 4 ayat 4 ini dikutip dari Ulangan pasal 8 ayat 3. Hidup manusia bukan sekedar makan dan minum atau bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berasal dari Allah, atau lebih tepatnya dari setiap firman. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan, bahwa manusia itu hidup tidak memerlukan roti sama sekali, tidak. Tetapi Dia mengatakan bahwa manusia tidak hanya memerlukan roti saja untuk hidup. Dia katakan sini kata hanya atau saja di dalam ayat ini berarti kita masih membutuhkan roti atau makanan jasmani untuk menyambung hidup. Tetapi poin penting atau esensinya bukan terletak pada roti atau sesuatu yang jasmani, tetapi firman Allah. Itulah yang esensinya dan yang terpenting yang menjamin hidup kita menjadi bermakna, dengan kata lain bahwa firman Allah itu menjadi sumber hidup kita yang paling hakiki. Firman Allah menjadi penentu, menjadi pembukti, menjadi proteksi setiap di dalam kehidupan kita. Firman Allah menjadi batas dan penghakim bagi kita, sehingga ketika kita keluar dari jalan sebagaimana yang dikatakan. Bahkan di dalam Mazmur surat 19 ayat 1-9 dia berkata, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang ke-10, firman itu sangat berarti bagi hidup umatku. Dan yang kedua, hidup yang tidak kuat. Dikatakan bahwa kita hidup jangan khawatir. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dia berkata begitu. Tuhan Yesus mengajarkan hidup manusia sudah ada di tangannya. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur. Tetapi seringkali di dalam hidup kita seringkali kritis akan apa? Akan makan, akan minum, akan pakaian, akan hal-hal yang lain. Kemarin saya dengan istri pergi ke pasar beli beras, sudah harga 360. Mulai khawatir, waduh, ini jangan-jangan nanti lebaran beras sudah 400.000. Kenaikan sembako ini membuat kita juga merasa khawatir akan hidup ini. Bayangkan kalau hari ini kita bisa tenang-tenang saja di rumah ya. Masalah makan kita tidak berantem. Tapi ada di luar sana orang yang kekurangan ekonomi. Dengan kenaikan beras yang begini, orang bisa bunuh. Saling membunuh satu dengan yang lain, saling mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Karena apa? Karena harga sembako naik. Terjadi perceraian karena harga sembako naik. Orang yang jual makanan ini bingung, beras kalau sudah naik sampai 360, mau jual berapa? Sudah mahal,
jual tidak laku, sampai rumah itu bisa jadi masalah yang besar. Nah, kita mulai serasa khawatir ya katakan itu. Tetapi mengapa kita harus khawatir? Karena mereka diajar bukan kembali kepada Allah, tetapi kembali pada dirinya sendiri sebagai pusat hidup. Kita tidak kembali ketika kita dapat persoalan itu, kita kembali kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, ini yang diajarkan bahwa ketika Allah menjadi pusat hidup manusia, maka manusia tidak berubah hidupnya. Perhatikan di dalam kalimat terakhir dari ayat 25. Kita buka ayat 25 di sini. Ayat terakhir dari ayat 25. Lebih daripada makanan dikatakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita kekurangan makanan, kita bisa mencari. Kalau saya dan Bapak kekurangan makanan, kita bisa mencari. Tetapi kalau saya dan Bapak kekurangan makanan hidup, kita mencari di mana? Kalau kekurangan makanan, kita masih bisa cari. Pergi bekerja masih bisa dapat. Tapi kalau kita kekurangan makna hidup, bisakah kita mencari di dalam dunia ini tanpa kita harus kembali kepada Allah? Tidak mungkin bisa. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa kita tidak berubah. Lalu apa solusinya? Tuhan Yesus berkata begini, manusia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Di dalam ayat 31-33, anak-anak Tuhan tidak punya penyakit. Karena kalau mereka penyakit, mereka sama halnya dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang hidup terus khawatir, sebenarnya orang itu meragukan kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah. Tetapi tidak berarti dengan menggunakan kalimat ini lalu kita berkata bahwa kita tidak perlu bekerja, karena semua ini akan diberikan Tuhan. Nah, kalau kita berpikir seperti ini adalah sebuah anggapan yang bodoh. Jadi kita harus bagaimana dikatakan? Kita tidak perlu belajar di dalam hidup, karena kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara anak-anaknya dengan berkecukupan. Meskipun demikian Tuhan tetap menuntut kita untuk terus bekerja. Kita harus bekerja, karena itu sebuah tuntutan juga. Karena di ayat 34 yang katakan begini, kita sering mengatakan ini. Kalau kita tidak perlu khawatir, tidak berarti kita tidak memiliki kesusahan. Kristus berkata bahwa kesusahan itu masih tetap ada. Tetapi biarkanlah kesusahan itu cukup hanya untuk sehat. Makanya kemarin saya berbicara tentang masalah yang membawa berkat. Kita tidak ada bilang kita tidak pernah dapat masalah. Pasti akan dapat masalah. Saya dan Bapak Ibu bangun pagi itu pasti diperhadapkan dengan masalah. Tapi bagaimana masalah itu bisa menjadi berkat di dalam hidup kita? Nah, masalah itu juga bisa menjadi malapetaka dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kita diajar Tuhan tidak boleh khawatir tentang hidup kita. Jadi jangan khawatir, pasti Tuhan akan memelihara kita. Ini memang sulit. Tapi Tuhan ajarkan kita itu jangan khawatir. Karena ketika kita khawatir, kita tidak pernah menambah siasta dalam jalan hidup kita. Karena kita ini cenderung manusia ini selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu. Selalu ambil masalah yang besok lusa di depan dibawa pikul hari ini. Sehingga itu menjadi beban, sehingga itu jadi masalah. Sebenarnya cukup hari ini saja. Kalau memang hari ini cuma makan nasi tempe, ya hari ini. Gak usah pikir besok makan apa. Jadi sehari ini kita pikirkan hari ini saja. Tidak usah kita pikirkan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Ada amin oke? Nah ini memang Tuhan bilang supaya kita jangan khawatir.
Kalau Bapak Ibu khawatir terus dengan hidup, lama-lama nginapnya di rumah sakit jiwa. Karena kita sudah lihat kan definisi kekhawatirannya. Sudah seumur begini belum dapat jodoh. Terus kalau belum dapat jodoh mulai ambil keputusan buru-buru. Siapa saja yang penting punya telinga, punya kaki kawin kita. Nah, ini jadi masalah. Tidak bisa begitu. Apalagi kalau lingkungan sudah bicara umur segini belum nikah, umur segini belum nikah. Belum nikah. Jadi bagaimana sudah? Karena desakan-desakan itu akhirnya mulai rasa khawatir, ragu. Waduh, kalau saya tidak segera menikah, maka saya akan menjadi apa itu? Akhirnya mengambil keputusan yang salah. Karena menikah begitu cepat, dapat laki yang suka pukul istri. Nah, ini jadi masalah juga kan? Jadi makanya masalah itu bisa menjadi ada berkat, maka kita harus jaga hati. Kita harus bisa kendalikan pikiran kita. Kita jangan terburu-buru dalam ambil keputusan. Sehingga jangan terjadi kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Jadi dia katakan bahwa apa yang harus kita lakukan, dia katakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu cari kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Kalau ada yang lain-lain itu bonus yang Tuhan kasih. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu berpikir bahwa orang yang banyak uang tidak khawatir, masih khawatir juga. Orang-orang di luar sana sudah punya banyak uang juga masih khawatir. Jangan-jangan uang saya diambil orang. Tapi Tuhan, janganlah khawatir akan hidup. Kesusahan hari ini cukup sehari. Jangan lagi. Jadi dia katakan bahwa utamakanlah Tuhan, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan akan memberikan solusi bagi saya ketika mengalami persoalan. Karena ini harga-harga sembako ibu-ibu semakin naik loh. Semuanya naik loh. Ya. Nanti kalau sudah naik semua, suaminya punya pendapatan kecil, mulai khawatir sudah. Tapi percaya, ya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang ini, kesusahan sehari cukup banyak sehari. Ada amin? Ya. Jadi jangan takut. Ya. Mau naik berapapun, ahli ekonomi sudah tafsir segala macam bahwa begini akan begini. Yang di dalam politik juga sudah berkata-kata. Nah, Prabowo belum jadi presiden saja beras sudah 360. Nanti dia jadi presiden lagi sudah jadi 500. Semua bicara saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Hanya karena apa? Rasa kekhawatiran. Jadi jangan khawatir. Ya. Mau Prabowo yang naik, atau Anies yang naik, ataupun Ganjar yang naik, jangan sampai menghilangkan rasa kekhawatiran. Jangan khawatir, tetap saja. Ya, kita tetap memilih Yesus. Ada amin? Ya, harus memilih Yesus. Mintalah hikmat bagi Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita semua. Nah, itu poinnya. Jadi kesimpulannya bagi kita bahwa dia katakan jangan khawatir tentang barang-barang dunia. Sesuatu yang di dalam dunia itu jangan khawatir. Ya, pasti Tuhan akan menggenapi. Ya. Karena dia sudah katakan kan di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita makan atau minum, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bahkan di dalam Lukas lagi 12 ayat 2 dia berkata begini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh Tuhan. Ya. Ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Dan Yohanes 6 ayat 27 lagi dia berkata begini. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan mendapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dia yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan materialnya. Yang berikut dia bilang begini, Tuhan jangan khawatir karena Tuhan itu memelihara kita. Pemeliharaan Allah, dia katakan begini di ayat Quran. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kami melebihi burung-burung itu? Ayat 8 lagi dia katakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakul di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 30 lagi, jadi jika demikian Allah mengendangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mengendangi kamu, hai orang yang kurang percaya? Di dalam Lukas 22 ayat 35 lagi dia berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu yang kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Nah, Tuhan juga berjanji. Tuhan janji Tuhan seharusnya menjauhkan kekhawatiran itu di dalam hidup kita. Tuhan berjanji di dalam Ibrani pasal 3 ayat 5 dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8 dia berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam rumahmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kalau kita baca ini kelihatannya enak ya. Tuhan akan memerintah berkat atasmu. Tuhan akan memerintah berkat atasmu ini yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8. Tetapi ada mekanismenya supaya Tuhan kita bisa dapat berkat itu. Dari mana mekanisme ini? Dari Ulangan pasal 28 ayat 9c. Kalau kita dengar berkat-berkat begini senang dapat berkat. Tapi bukan ada caranya untuk dapat berkat itu. Nah, dia katakan begini, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau mau berkat Tuhan dengan berminta upah, dia katakan, maka engkau harus berpegang pada perintah Tuhan. Pegang pada perintah Tuhan. Ini yang Tuhan minta.